Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaengsih, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan, serta tak lupa teman-teman semua yang saya banggakan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Dede Fitri Nurkhalizah dengan NIM 2209669, Lu'lu'ul Azizah dengan NIM 2201296, dan Siti Fatimah dengan NIM 2209665. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang landasan historis pendidikan. Oke, langsung saja kita ke pembahasan pengertian landasan historis pendidikan. Secara umum, pendidikan merupakan segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sejarah atau historis adalah keadaan masa lampau dengan segala macam kejadian atau kegiatan yang didasari oleh konsep-konsep tertentu. Sejarah penuh dengan informasi-informasi yang mengandung kejadian, model, konsep, teori, praktik, moral, cita-cita, bentuk, dan sebagainya. Landasan historis pendidikan adalah sejarah pendidikan di masa lalu yang menjadi acuan terhadap pengembangan pendidikan di masa kini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dede Fitri. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan pada zaman purba hingga zaman kolonial Belanda. Pertama, pada zaman purba. Tujuan pendidikan pada zaman ini adalah agar generasi muda dapat mencari nafkah, membela diri, hidup bermasyarakat, taat terhadap adat dan terhadap nilai-nilai religi atau kepercayaan yang mereka yakini. Karena kebudayaan masyarakat masih bersahaja, pada zaman ini belum ada lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga dan dalam kehidupan keseharian masyarakat yang alamiah. Kurikulum pendidikannya meliputi pengetahuan, sikap, dan nilai mengenai kepercayaan melalui upacara-upacara keagamaan dalam rangka menyembah nenek moyang, pendidikan keterampilan mencari nafkah, khusus bagi anak laki-laki, dan pendidikan hidup bermasyarakat serta bergotong royong melalui kehidupan real dalam masyarakatnya. Pendidiknya terutama adalah para orang tua, yaitu ayah dan ibu, dan secara tidak langsung adalah para orang dewasa di dalam masyarakatnya. Yang kedua, zaman kerajaan Hindu-Buddha. Pendidikan pada zaman ini, selain diselenggarakan di dalam keluarga dan di dalam kehidupan keseharian masyarakat, juga diselenggarakan di dalam lembaga pendidikan yang disebut perguruan atau pesantren. Hal ini sebagaimana telah berlangsung di kerajaan Tarumanegara dan Kutai. Pada awalnya, yang menjadi pendidik adalah kaum Brahmana. Kemudian, lama-kelamaan, para empu menjadi guru menggantikan kedudukan para Brahmana. Pendidikan bersifat aristokratis, artinya masih terbatas hanya untuk minoritas, yaitu anak-anak kasta Brahmana dan Ksatria. Belum menjangkau masyarakat mayoritas, yaitu anak-anak kasta Waisya dan Sudra, apalagi bagi anak-anak dari kasta Parya. Pada zaman ini, pengelolaan pendidikan bersifat otonom, artinya para pemimpin pemerintahan tidak turut campur mengenai pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan bersifat otonom di tangan para guru atau pandita. Tujuan pendidikan pada umumnya adalah agar para peserta didik menjadi penganut agama yang taat, mampu hidup bermasyarakat sesuai tatanan masyarakat yang berlaku saat itu, mampu membela diri dan membela negara. Kurikulum pendidikannya meliputi agama, bahasa Sanskerta termasuk membaca dan menulis, kesustraan, keterampilan memahat atau membuat candi, dan bela diri atau ilmu berperang. Ketiga, zaman kerajaan Islam.
Tujuan pendidikan pada zaman kerajaan Islam diarahkan agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mencapai keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman, ilmu, dan amal. Selain berlangsung di dalam keluarga, pendidikan berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan lainnya, seperti di langgar-langgar, masjid, dan pesantren. Kurikulum pendidikannya tidak tertulis, tidak ada kurikulum formal. Pendidikan berisi tentang tauhid, pendidikan keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, termasuk membaca dan menulis huruf Arab. Pendidikan pada zaman kerajaan Islam bersifat demokratis. Pada zaman ini, pendidikan dikelola oleh para ulama, ustadz, atau guru. Metode pendidikan yang sering digunakan adalah ceramah atau tabligh, mengaji Al-Quran, dan sorogan atau cara-cara belajar individual. Cara-cara belajar dilakukan pula melalui nadoman atau lantunan lagu. Yang keempat, zaman pengaruh Portugis dan Spanyol. Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan dengan penyebaran agama Katolik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536 mereka mendirikan sekolah seminari di Ternate. Selain itu, didirikan pula di Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, zaman pemerintahan kolonial Belanda. Pada zaman kolonial Belanda, secara umum dapat dibedakan dua garis penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan pendidikan yang dilaksanakan oleh kaum pergerakan sebagai sarana perjuangan demi mencapai kemerdekaan dan sebagai rintisan pendidikan nasional. Ciri-ciri pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonialisme Belanda yaitu: pertama, tujuan pendidikannya adalah untuk menghasilkan tenaga kerja murah dan demi mendukung kelanggengan penjajahan. Yang kedua, adanya dualisme pendidikan. Yang ketiga, sistem konkordansi. Yang keempat, sentralisasi pengelolaan pendidikan. Yang kelima, menghambat gerakan nasional. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Fatimah. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang pendidikan yang diselenggarakan kaum pergerakan kebangsaan atau pergerakan nasional dan pendidikan zaman militerisme Jepang. 1. Pendidikan oleh pergerakan kaum nasional. Mengingat ciri-ciri penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, bebas, bersatu, dan merdeka, maka kaum pergerakan memasukkan pendidikan ke dalam program perjuangannya. Hampir setiap organisasi pergerakan nasional mencantumkan dan melaksanakan pendidikan dalam anggaran dasar atau dalam program kerjanya. Karakteristik pendidikan kaum pergerakan adalah: 1. Bersifat nasionalistik dan sangat anti-kolonialis. 2. Berdiri sendiri atau percaya kepada kemampuan sendiri. Dan yang ketiga, pengakuan kepada eksistensi perguruan swasta sebagai perwujudan harga diri yang tinggi dan kebinekaan masyarakat Indonesia, serta pentingnya pengembangan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dan bangsa Indonesia. 2. Pendidikan zaman pendudukan militerisme Jepang. Sesuai kondisi politik saat ini, tujuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah pendudukan Jepang diarahkan demi kepentingan memenangkan Perang Asia Timur Raya bagi Jepang. Karakteristik pendidikannya adalah: 1. Hilangnya sistem dualisme pendidikan. 2. Kesempatan untuk sekolah terbuka bagi setiap lapisan masyarakat. 3. Susunan jenjang sekolah menjadi SR 6 tahun, SM 3 tahun, SMT 3 tahun, dan PT. 4. Hilangnya sistem konkordansi. 5. Bahasa Indonesia untuk pertama kalinya dijadikan bahasa pengantar, sedangkan bahasa Belanda dilarang sebagai bahasa pengantar di sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Lu'lu'ul Azizah.
Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi tentang pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969 dengan masa pembangunan jangka panjang ke-1 pada periode tahun 1969 sampai 1993. Pertama, pendidikan Indonesia periode tahun 1945 sampai 1969. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Sejak saat itu, jenjang dan jenis pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan bangsa Indonesia. Sekalipun pada tahun 1949 terjadi perubahan dasar negara, yaitu dengan Undang-Undang Dasar RIS. Tetapi, pendidikan nasional tetap dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sejak tahun 1950, bangsa Indonesia telah mempunyai Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954. Di dalam pasal 3 undang-undang ini termaktub bahwa tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Adapun pasal 4 menyatakan pendidikan dan pengajaran berdasar asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1950 sampai 1960 telah dirancang dan dilaksanakan wajib belajar SD. Untuk mengatasi kekurangan guru, didirikan kursus pengajar untuk kursus pengantar kepada kewajiban pelajar, KPK PEKB. KPK PKB selanjutnya ditingkatkan menjadi SGB dan SGA. Adapun untuk guru sekolah menengah didirikan PGSLP dan APD. Tahun 1954 didirikan PTPG yang diubah menjadi FKIP dan akhirnya menjadi IKIP. Selain LPTK, sejak tahun 1949 sampai 1961, pemerintah juga telah mendirikan beberapa perguruan tinggi, universitas, dan melahirkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang perguruan tinggi. Pada era pembangunan nasional semesta berencana tahap pertama 1961 sampai 1969, sekalipun dekret Presiden 5 Juli 1959 menyatakan bahwa bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia kembali ke UUD 1945. Tetapi karena dominasi politik tertentu, maka dasar atau asas pendidikan nasional diubah menjadi Pancasila dan Manipol Usdek. Pada era ini, tujuan pendidikannya adalah untuk melahirkan warga-warga negara sosialis Indonesia yang susila, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosial Indonesia, adil dan makmur baik spiritual maupun material dan berjiwa Pancasila. Tugas pendidikan adalah menghimpun kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasakom. Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka ditetapkan apa yang disebut Sabta Usaha Tama, Paca Wardana, dan Hari Krida. Berbagai program pembangunan pada era ini akhirnya rontok akibat terjadinya pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 dan lahirlah era baru yang dikenal dengan Orde Baru. Yang kedua, masa pembangunan jangka panjang ke-1 1969 sampai 1993. Sejak zaman Orde Baru dan dalam era PJP 1, dasar pendidikan dikembalikan kepada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan nasional ditujukan untuk membentuk manusia Pancasialis sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945 dan isi UUD 1945 yang kemudian di dalam UU nomor 2 tahun 1989 ditegaskan lagi bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya.
Sejak awal pelita, 1 PJP telah dilakukan identifikasi masalah-masalah pendidikan nasional. Selanjutnya, pembangunan pendidikan dilakukan secara bersinambungan pada setiap pelita. Selama PJP 1 telah dilakukan 3 kali pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu kurikulum 1968, 1975, dan 1984. Penambahan dan perbaikan sarana maupun prasarana pendidikan. Inpres SD upaya peningkatan jumlah dan mutu tenaga kependidikan, serta dilakukan berbagai inovasi pendidikan lainnya demi meningkatkan partisipasi, relevansi, efisiensi, efektivitas, dan mutu pendidikan nasional. Untuk itu, pembangunan pendidikan dibiayai baik dengan menggunakan dana rupiah maupun dana hasil kerjasama luar negeri. Memang banyak hasil pembangunan pendidikan selama PJP 1 yang telah diraih. Namun, demikian permasalahan pendidikan masih tetap belum terpecahkan secara keseluruhan dan masih harus terus diupayakan melalui pembangunan pendidikan pada PJP. Baik, cukup sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.